Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa melakukan aktivitas terutama pada pagi hari ini, yaitu aktivitas pembelajaran jarak jauh. Ya, meskipun pembelajaran jauh, anak-anak kalian harus tetap semangat ya, karena Pak Guru amati ini ada beberapa hari ini ada beberapa anak yang kurang cepat, kurang respon dalam mengerjakan tugas ya. Jadi ada beberapa anak yang sampai saat ini belum mengerjakan tugas ya. Tolong tugas-tugas yang belum dikerjakan, bagi yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar ciri khusus pada hewan. Nah, sekarang kita pelajari ciri khusus pada tumbuhan. Sebelum mulai pada materi ini, Pak Wadi mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jalankan atau patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak bersalaman dulu. Nah, ini kalian terapkan. Dan yang lebih penting yaitu adalah kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa untuk selalu berolahraga, juga beristirahat yang cukup. Nah, ya, dengan memenuhi protokol kesehatan tersebut, mudah-mudahan kita semua imunitas kita terjaga, sehingga tidak terpapar penyakit. Nah, tumbuhan yang pertama yang akan kita pelajari adalah kaktus ya. Ini kaktus, seperti ini ada beberapa gambar. Untuk kaktus bisa kalian amati. Mungkin kaktus ini tidak asing lagi bagi kalian. Banyak sekali kaktus yang berada di lingkungan sekitar kita ya. Nah, kaktus ini memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lain. Nah, yes, salah satunya kaktus ini memiliki akar yang panjang. Fungsinya apa? Untuk mencari air, mencari makanan sebanyak mungkin ya. Karena kaktus ini biasa hidup di daerah yang kering ya, yang kering, yang miskin air. Nah, selain itu kaktus memiliki batang yang besar dan menggelembung, yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air ya. Jadi batangnya menggelembung. Nah, terdapat lapisan lilin pada batang kaktus, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi lilin itu semacam apa itu, lapisan ya, yang licin, yang kalau kita misalnya kita kupas itu seperti ada lapisan plastiknya gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, selain itu daunnya ini berbentuk duri. Nah, fungsinya apa? Fungsinya juga untuk mengurangi penguapan. Ya, jadi kalau kalian melihat atau mengamati kaktus kok ada durinya, itu sebenarnya adalah daun. Ya, tetapi berhubung kaktus ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di daerah yang kering, maka daun itu berubah menjadi duri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penguapan yang berlebih ya. Ya, kalau terjadi penguapan yang berlebih, maka kaktus akan kekurangan air. Nah, nanti lama-lama akan mati. Nah, maka ciri khusus yang dimiliki kaktus yaitu salah satunya memiliki daun yang bentuknya
berduri ya. Tumbuhan selanjutnya yaitu adalah mawar ya. Nah, mawar ini bunga yang cukup bervariasi ya, banyak sekali apa itu warnanya, macamnya berwarna-warna. Ini sangat indah, tapi kalian harus hati-hati. Di balik keindahan bunga mawar, ini kalian harus hati-hati karena apa? Batangnya berduri. Nah, nah ini salah satu ciri yang dimiliki oleh mawar, yaitu memiliki batang yang berduri. Tujuannya apa? Untuk menghindari gangguan dari hewan dan manusia. Ya, jadi supaya apa? Supaya terlindung dirinya dari gangguan hewan dan manusia. Nah, ini adalah tumbuhan kantong semar dan Venus ya. Dua tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang hampir sama ya. Ya, jadi tumbuhan kantong semar dan Venus ini dinamakan tumbuhan insektivora karena pemakan serangga. Untuk apa? Dia memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Ya. Nah, jadi kantong semar ini daunnya bentuknya seperti ini ya, seperti ada kantongnya. Nah, di dalam kantong ini ada cairan. Nah, ketika serangga nanti hinggap di daun yang bentuknya kantong ini, karena ini ada cairan nanti akan terpeleset sehingga jatuh ke dalam kantong tersebut. Nah, di dalam kantong inilah nanti serangga itu akan dicerna, akan diserap nitrogennya. Nah, ini yang atas ini adalah kantong semar ya. Terus yang tumbuhan Venus adalah yang di bawahnya. Nah, kalau ini memiliki kantong, kalau Venus daunnya ini termodifikasi seperti ini ya. Ya, seperti tangkup ya, tangkup. Nah, ketika nanti ada serangga yang hinggap, nah daun ini akan otomatis menutup. Ya, coba kalian amati, ini ada serangga kan di daunnya. Nah, ini nanti otomatis akan menutup. Ya, ketika sudah menutup, akhirnya serangga ini akan terperangkap, mati. Ya, ketika mati akan dicerna, diserap nitrogennya. Nah, ini adalah ciri khusus yang dimiliki kantong semar dan Venus. Ya, lanjut ke tumbuhan berikutnya yaitu teratai. Nah, teratai ini adalah tumbuhan yang hidupnya di air, mengapung. Nah, teratai sama dengan enceng gondok juga seperti itu. Nah, kedua tumbuhan baik teratai maupun enceng gondok ini memiliki batang yang berongga. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengapung di air. Nah, mengapung di air. Terus enceng gondok memiliki akar yang sangat lebat. Nah, untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Nah, itu enceng gondok. Kalau teratai, ini daunnya lebar. Nah, daunnya lebar. Untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Nah, beda dengan yang tadi, yang apa kaktus tadi. Kalau kaktus kan daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Tapi kalau teratai daunnya lebar dan tipis. Tujuannya mempercepat penguapan. Karena habitatnya antara kaktus dan teratai ini juga berbeda. Kaktus di tempat kering, teratai di tempat basah. Kalau tempat basah berarti kelebihan cairan. Nah, maka eh, daunnya ini lebar dan tipis supaya apa? Penguapannya cepat. Ya. Berikutnya yaitu tumbuhan bakau ya. Tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang biasa hidup di perairan, utamanya di
laut ya, di pesisir di daerah pantai. Nah, ini memiliki ciri khusus yaitu akar napas ya. Akar napas itu akarnya panjang menjulang, melengkung di permukaan air. Dengan demikian akar bakau ini sebagai alat pernapasan juga ya. Ya, jadi ini akarnya menjulang, melengkung, memanjang ya di permukaan air, namanya akar napas ya. Ya, ini tumbuhan biasa ditanam di tepi pantai untuk mencegah terjadinya abrasi ya. Abrasi itu adalah pengikisan daerah pantai karena terjangan ombak ya. Ya, maka ini ditanam di pesisir pantai. Ini bakau ya. Tumbuhan yang berikutnya yaitu pohon jati ya. Pohon jati ini adalah tumbuhan keras ya. Mengapa disebut tumbuhan keras? Karena memiliki batang yang keras ya. Batangnya sangat baik untuk berbagai peralatan rumah tangga. Digunakan sebagai untuk mebel misalnya almari, meja, kursi ini karena memiliki batang yang keras ya, kualitasnya baik ya. Nah, ciri khusus yang dimiliki pohon jati adalah ketika musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya. Daunnya rontok ya, rontok ketika musim kemarau. Tujuannya mengurangi penguapan ya. Ada tumbuhan yang semisal yaitu mahoni ya. Mahoni juga akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau, yaitu untuk mengurangi penguapan ya. Lanjut ke tumbuhan jagung ya. Jagung ini adalah salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia ya, di negara kita. Jadi tumbuhan jagung ini memiliki ciri khusus menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan ya. Jagung ya, ini gambarnya seperti ini buahnya ya, yang biasa kita makan ya, jagung ya. Nah, demikian anak-anak beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan ya. Masih banyak sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki ciri khusus ya. Misalnya putri malu ya. Putri malu itu ketika disentuh daunnya akan mengatup ya, mengatup, maka dinamakan putri malu ya. Nah, nanti kalian bisa mempelajari dari sumber yang lain untuk ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan ya. Selain itu mungkin minggu depan atau kapan Pak Guru akan mengirim kalian rangkuman materi ya. Isinya salah satunya mungkin di ciri khusus tumbuhan ya. Nah, uh, ciri khusus pada hewan dan tumbuhan ya, ini adalah tujuan utamanya yaitu beradaptasi ya. Jadi adaptasi supaya apa? Supaya terjaga kelestariannya. Nah, adaptasi sendiri dibedakan menjadi tiga ya. Ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, kalau adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya, bentuk tubuhnya. Ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada bebek ya, bebek. Nah, bebek ini bentuk tubuhnya ini menyesuaikan lingkungannya. Nah, contoh ya, paruhnya yang bentuknya sudu itu. Terus kakinya ya, kakinya yang lebar berselaput. Nah, ini jadi bentuk tubuhnya menyesuaikan lingkungannya, habitatnya. Terus antena pada semut ya sebagai alat komunikasi.
antena pada semut. Nah, kalau adaptasi fisiologi, nah ini adalah penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup oleh suatu organisme. Contohnya ini tadi bunga rafflesia. Nah, ini akan mengeluarkan enzim, ya. Enzim menarik serangga. Terus kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Jadi penyesuaian fungsi alat tubuh. Ya. Nah, kalau adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian ya tingkah lakunya. Nah, tingkah lakunya. Contoh ya, cecak. Nah, cecak ini akan memutuskan ekornya ketika ditangkap oleh musuh. Nah, putri malu ya, ini akan mengatupkan daunnya. Nah, demikian ciri khusus yang dimiliki hewan maupun tumbuhan ya. Hewan sudah Pak Wandi jelaskan beberapa waktu yang lalu. Yang ini adalah tumbuhan. Nah, bisa disimpulkan ciri khusus pada hewan dan tumbuhan ini ada 3 ini ya. Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku ya. Nah, selanjutnya anak-anak, coba ini ada latihan soal ya. Latihan soal ada beberapa latihan soal yang tidak banyak. Nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan seperti biasa ya. Langsung saja nanti setelah selesai ini kalian jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas ya. Kalau memang memungkinkan saat itu juga ya segera kerjakan. Supaya apa? Supaya kalau sudah mengerjakan tugas itu rasanya sudah bebas plong ya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sudah dilaksanakan. Nah, ini biasakan ya. Jadi jangan terbiasa menunda-nunda tugas ya. Nah, karena nanti kalau tugas itu kalian tunda, bisa saja satu lupa ya, lupa tidak dikerjakan. Nah, akhirnya kalian yang rugi sendiri. Nah, ya jadi sekali lagi ini ada latihan soal kalian kerjakan. Nanti di slide berikutnya juga ada 5 soal ya. Nah, kalian kerjakan. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Kalian bisa cari sumber yang lain ya untuk memperdalam materi ciri khusus hewan dan tumbuhan ini. Ya, selain itu nanti lain waktu akan Pak Guru kirim rangkuman materi. Nah, demikian dari Pak Wandi, banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.